Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur kita semua dalam perlindungan Tuhan hingga dipertemukan kembali dalam ibadah minggu ini. Mari setiap kita mempersiapkan hati kita untuk merasakan jamahan Roh Kudus yang akan menguatkan dan memperlengkapi kita semua untuk tetap setia dan semakin teguh mengikut Kristus. Amin, mari kita bersatukan hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ada saat ini karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Melalui perantaran Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk dapat melewati hari-hari kami. Tiba waktunya ya Tuhan untuk kami mempersembahkan korban syukur kami melalui ibadah minggu ini. Dan kiranya Engkau memberkati dan melawat setiap kami. Haleluya, amin. Datang Roh Kudus, kita angkat pujian ini bersama-sama. Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your hands, drawing me closer to you. I feel the power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari rasakan Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Urapanmu mengubah. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Jamalah setiap hati kami ya Tuhan, biar bawa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Kami hendak menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, hati hamba.
ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia Tuhan. Jadikan setiap kami berharga di matamu Tuhan. Kau tulus menerima, aku apa adanya Tuhan. Kekuatan kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kau pulihkan hidup kami ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Ya Kau temukan di dalamku, selama ku hidup Tuhan, sebab Engkau sungguh berarti dalam hidup kami Tuhan, berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau Tuhan yang melihat, amin Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Ya Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sungguh berarti dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, yang terbaik mau kami beri kepadamu Tuhan. Sekali lagi, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami mau beri hati kami Tuhan, hidup kami bagi Engkau Tuhan. Engkau yang sungguh mengasihi kami. Apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan,
kami Tuhan. Biarlah selama kami hidup, kami mau menyembah Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tiada yang dapat kami beri selain hati kami Tuhan. Hidup kami kepadamu. Sebab itu pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau hanya puji Engkau, tinggikan namamu. Lawat kami Tuhan, pulihkan setiap kami Bapa. Oh Tuhan, kami bawa hati kami memuji, memuliakan Engkau. Sebab Engkau yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Kau yang kudus, yang berkuasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kau sungguh berarti dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau jamah hati kami, Kau lawat hidup kami ya Bapa. Oh Tuhan, kekuatan kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu mulia menyelamatkan hidup kami Tuhan. Bahkan sampai detik ini Tuhan, Engkau bekerja di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya, glory bagi-Mu. Kami mau bawa hati kami Tuhan, jiwa kami untuk menyembah Engkau. Haleluya Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu ya Bapa. Dalam setiap hidup kami, dalam setiap waktu kami, Kau nyatakan jalan-Mu Tuhan. Mari berikan hati-Mu. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh, berikan hati dan jiwa-Mu kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin.
semakin percaya mengikut Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya penyembahan ini berkenan di hati-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, amin. Kita mau yakin dan percaya Tuhan selalu ada bagi kita, amin. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian bersama-sama, hatiku percaya. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, jagung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung berdung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, jagung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung berdung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu ada bagi hidup kita. Mari kita semakin mengasihi Kristus. Kita angkat pujian bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya
pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Puji Tuhan, semakin mengasihi Kristus dalam hidup kita, amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bersama-sama, Ku Perlu Kau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekati
Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya apa yang boleh kami dengar Tuhan dapat memberkati setiap kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu dan mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bila saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, mari Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami semua berada. Kiranya hikmat firman-Mu Tuhan, Engkau curahkan bagi kami, sehingga itu boleh menjadi berkat untuk kami melangkah, mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari-hari belakangan ini semakin ramai. Ramai bukannya dengan penuh sukacita tapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah, biasanya yang kita lakukan, kalau enggak ngeluh, sungut-sungut, marah-marah, sedikit dari kita ada yang bersyukur, puji Tuhan. Kemudian ada yang marah kepada Tuhan, itu paling buruk. Dan kemudian ada juga yang tetap berharap dalam diam. Nah, bagaimana kita menghadapi persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini? Karena masalah bukan semakin sedikit. Tetapi saya katakan di waktu yang lalu bahwa kita akan baik-baik saja. Bagaimana caranya? Kalau yang lalu kita sudah pelajari selangkah demi selangkah. Dan mari kita melihat dalam hati kita. Apakah masih tetap? Karena musim demi musim berganti. Masalah-masalah yang baru pun datang dan pergi. Terkadang membuat kita goyah. Kalau dikatakan firman Tuhan mengatakan mengingatkan kita, jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Tapi keadaan tidak memungkinkan untuk kita bersekutu, berkumpul. Bukan berarti Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi mengapa firman Tuhan menegaskan demikian? Ketika kita berkumpul, kita boleh saling menguatkan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan hikmat, kita tahu bagaimana harus mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi walaupun tidak bisa kita berkumpul melalui live streaming, kita juga dapat menyatukan hati kita. Bukan berarti harus tubuh kita saja. Tapi terutama rohani kita. Kita menyatukan hati, berharap bersama, saling menguatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita berkumpul, yang terutama adalah Tuhannya yang ditinggikan. Karena ketika Tuhan ditinggikan, firman Tuhan ada. Di sana ada kekuatan yang baru, ada pengharapan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita mau melihat dari sudut pandang firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita mengikut Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah komitmen mengiring Tuhan. Yang kita ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya."
Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini ada 3 orang yang mau menyatakan dirinya mau mengikut Yesus. Ada yang memang diajak. Yang kedua, yang pertama menyodorkan diri. Demikian juga yang ketiga. Dari sini kita akan belajar tentang komitmen. Bagaimana cara kita berkomitmen kepada Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Karena kalau salah kita berkomitmen, salah semua langkah kita. Orang yang pertama mengatakan bahwa dia mau mengikut Yesus kemanapun engkau pergi. Ini tipe orang yang pertama. Nah kita nanti tipe yang kemana? Yang mana? Ada 3 ini. Tipe yang pertama langsung menyatakan ketika ada Yesus di situ, dia mengatakan dalam perjalanannya bahwa aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dalam perjalanan hidup kita, kita juga mengambil keputusan untuk kita mau mengikut Tuhan. Tuhan, aku mau mengikut engkau. Aku mau mengiring engkau. Aku berkomitmen Tuhan. Komitmennya waktu saat itu ketika dekat. Dekat dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang kalau jauh bagaimana? Kemudian adakah harapan-harapan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini ditantang bahwa kau gak bisa mengharapkan apa-apa kalau untuk hal-hal yang duniawi. Karena kerajaan Allah tidak berbicara di satu tempat. Di semua tempat. Artinya tidak ada yang menjadi satu tempat yang menjadi kepemilikan. Maukah engkau mengiring aku kemanapun aku pergi, sedangkan aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku untuk istirahat, aku harus bergerak move. Oke, kemanapun engkau pergi. Kalau meletakkan kepala ada rumah, kalau dikatakan tadi ada sarang, serigala juga mempunyai liang. Jadi kau gak bisa mengharapkan yang enak tidur nyenyak, enak di satu tempat, yang terjamin, yang tercukupi. Karena ada masa-masa yang akan menjadi sulit sesuai dengan keadaan sikon yang ada di sekitarnya. Tantangan. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa kau mengikut aku bukan saja hanya enak. Memang ada mujizat yang kau lihat sehingga kau ingin ikut aku. Kemudian apakah berarti kalau gitu ngikut Tuhan berarti gak ada jaminan dong? Oh, Tuhan sudah menjanjikan, janjinya ya dan amin. Tuhan menjanjikan, tetapi ada waktunya. Waktu manusia dengan waktu Tuhan itu berbeda. Tuhan tahu itu. Sehingga ketika manusia berharap kepada Tuhan dan tidak langsung terjawab doanya, pengharapannya, mereka menjadi kecewa. Karena waktunya yang berbeda. Tapi yang pasti Tuhan pasti memberikan. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan tepat pada waktunya.
Kadang-kadang permintaan kita keluar dari jalur Tuhan, keluar dari rencana Tuhan ya pasti tidak dapat. Tetapi kalau permintaan kita sesuai dengan rencananya, pastilah kita dapat. Artinya di sini kita berkomitmen mengiring Tuhan kemanapun Dia pergi, dimanapun Dia akan menempatkan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jadi di sini mengikut Tuhan selama-lamanya, sepanjang masa, kemana saja. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, kemudian lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Ini ditawari, disuruh, ayo ikut. Kalau tadi nyodorin diri, kalau ini dipanggil, ayo ikut. Mungkin di antara kita ada yang mengikut Tuhan karena diajak. Ayo kita ke gereja. Kita berdoa di sana, pergumulanmu bawa ke sana, mari kita doakan. Mungkin ada orang yang mengajak demikian. Demikian juga Tuhan Yesus mengajak, ikutlah aku. Tapi orang ini mengatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Dia tidak berkeberatan, diajak mau. Tapi urusanku masih ada. Masih banyak tugasku. Mungkin kalau kita diajak, kita bisa mengatakan masih banyak kerjaan, gak bisa aku. Bagaimana aku pergi hari Minggu itu gak ada libur, kerja tetap kerja. Kalau enggak aku bisa dipecat. Apalagi sekarang, zaman sekarang pekerjaan susah. Cari kerja itu sulit. Oh enggak apa-apa, nanti Tuhan berkati kamu. Saudara, ini bukan keputusan Tuhan. Kalau sampai ada yang begitu. Tuhan enggak melarang untuk kita bekerja. Untuk kita harus misalnya, aku harus jaga. Orang tua aku lagi sakit, gak ada yang ngerawat. Aku harus tinggalin bagaimana, gak ada orang di rumah. Oh gak apa-apa, kita tinggalin aja. Tuhan pasti jaga dia. Saudara, ini satu hal yang salah kalau sampai terjadi demikian. Mari kita lihat jawaban Tuhan. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, kalau dikatakan di mana-mana kerajaan, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Tidak mengatakan udah tinggalkan saja, ya biar aja ada orang yang ngubur. Kamu ikut aku saja, beritain kerajaan Allah. Bukan demikian yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi orang mati biarlah menguburkan orang mati. Artinya ada tugas, ada pekerjaan, kerjakan. Ya kerjakan saja. Orang mati menguburkan orang mati. Secara badani kita juga akan mengalami kematian. Orang yang mati secara ada, kalau kita lihat implisitnya secara rohani, kita adalah orang yang hidup. Tapi tubuh kita, eksplisit kita tetap juga mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini maksudnya kerjakan saja. Oke lah, karena tubuh kita memang membutuhkan itu. Tubuh kita yang mati ini juga akan mengalami kematian, ini juga akan dikubur juga. Dan punya tugas juga. Jadi lakukanlah sebagai manusia. Tetapi dikatakan di sini, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ketika kita melakukan, tubuh kita, fisik kita melakukan tugas-tugas kita. Tapi di situ ada kerajaan Allah yang diberitakan. Melalui pekerjaan kita, kita menyatakan kasih Tuhan.
Melalui pekerjaan kita, kita mau menyatakan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanggung jawab terhadap keluarga, menafkahi keluarga. Jadi di sini Tuhan tidak melarang, jangan sampai katakan bahwa udah biarin aja, tinggalin orang mati aja, kata biarin orang mati, dikuburin sama orang mati. Bagaimana coba caranya? Kalau orang mati nguburin orang mati, dua-duanya mati, nggak ada yang ngangkat. Nah, di sini kita melihat bahwa silahkan. Tuhan memang mempercayakan pekerjaan, mempercayakan keluarga, memberikan tanggung jawab, kita kerjakan. Tetapi dimanapun kita berada, kalau kita memang mengiring Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita menyatakan kerajaan Allah hadir di sana. Ada damai sejahtera, ada sukacita ilahi. Itulah tanda-tanda kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Sukacita yang ilahi, damai sejahtera yang ilahi, bukan yang buatan dunia. Ada pengharapan, ada kekuatan dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Di sanalah kerajaan Allah hadir. Ketika kita ada di sana, orang bisa berharap kepada Tuhan, menjadi ingat karena kita mengingatkan melalui kesaksian kita, melalui kesaksian hidup kita. Maka di sana kita sedang menyampaikan kerajaan Allah. Memang ada tugas-tugas kita masing-masing, hamba Tuhan khotbah di gereja. Kita khotbah, tapi melalui gaya hidup kita. Itulah khotbah kita yang kita sampaikan. Melalui perkataan kita. Dimanapun kita berada. Baik di rumah, di lingkungan, di tempat kita bekerja, dan dimanapun saja. Jadi kalau ada yang masih memiliki beban, tanggung jawab, dan tidak bisa ditinggalkan, kita seharusnya mendukung saudara kita yang seperti ini, tetapi tetap mengingatkan bahwa tugasmu tetap ada. Kerajaan Allah harus kau sampaikan dimanapun kau berada. Ini tipe orang yang kedua dengan pergumulannya. Yang pertama tadi, jangan punya pengharapan yang lebih-lebih, jangan mengharapkan yang enak. Karena mengiring Tuhan belum tentu semuanya full enak kalau dikatakan rasa manusia. Tetapi sesungguhnya apa yang Tuhan kerjakan, kalau kita mau mensyukurnya, semuanya indah, semuanya enak. Pare aja yang pahit pun enak kok, pahit itu. Jadi kadang pahit pun itu menjadi manis ketika bersama Tuhan. Saya mengingat kesaksian seorang hamba Tuhan yang sakit itu pembaringan sampai gak bisa bangun, sampai tinggal kulit dan tulang saja karena kena kanker. Tetapi apa dia katakan, Tuhan baik. Itu bukan penderitaan yang luar biasa kan? Sangat-sangat luar biasa. Gak bisa bangun, orang datang mau menghibur dia, yang terjadi malah dia menguatkan orang yang datang yang mau mendoakan. Sangat luar biasa sekali. Nah, dia sudah tidak ada, beliaunya sudah tidak ada, tetapi kesaksiannya tetap meneguhkan, menguatkan bagi kita-kita yang melihat kesaksiannya. Bahkan salah satunya adalah saya. Saya dikuatkan melalui kesaksian hidupnya. Keadaan sudah parah seperti itu, dia cuma katakan Tuhan baik. Dia cuma percaya bahwa rencana Tuhan itu besar dalam hidupnya. Jadi banyak orang yang datang itu menjadi sukacitanya. Kenapa? Karena dia bisa memberitakan. Ada kesempatan memberitakan, bisa memberikan kekuatan bagi mereka yang datang yang mau mendoakan. Jadi bukannya orang yang datang mau mendoakan, dia yang mau mendoakan yang datang. Luar biasa. Selanjutnya yang ketiga. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini yang tidak layak untuk
kerajaan Allah. Kenapa? Karena ketika dia mau berkomitmen kepada Tuhan, dia nanya dulu. Jadi keputusannya bukan keputusan dia. Nanti keputusannya dari keluarganya. Karena dia mengatakan, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu. Kalau dia pamit, orang tuanya nggak dulu, jangan pergi nak. Ibu nanti sama siapa? Bapakmu bagaimana? Kalau kamu jauh nanti kita siapa yang bantu? Siapa yang nolong kita? Jangan pergi. Nah, kalau sampai seperti ini kan tanda satu contoh bahwa ini keputusan bukan di tangan dia. Masih ada pengaruh dari yang lain. Kalaupun melepaskannya, pasti katakan, iya kamu boleh pergi, tapi nanti ini ya, tapi ini. Tapi nanti kamu sebulan sekali pulang ya, tapi nanti begini. Ada syarat-syarat. Sehingga dia akan tetap mengingat, oh ada syarat-syarat. Aku harus begini, oke ikut Tuhan. Jadi ada dua kepala nantinya. Bukan Tuhan full yang memimpin. Sehingga dikatakan seperti orang yang seperti ini yang mau mengambil keputusan berkomitmen untuk mengikut Tuhan tetapi mau izin dulu kepada keluarganya, ini adalah orang yang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah melihat 3 tipe komitmen kepada Tuhan. Komitmen yang mana? Tadi yang pertama saya sudah tekankan di pertama. Bahwa mengikut Yesus selama-lamanya, sepanjang masa. Mau masanya senang, masanya susah, tetap. Masa-masa apapun juga, masa sekarang, masa dahulu akan datang. Selama-lamanya. Jadi gak ada putusnya. Bukan putus tengah jalan nanti nyambung lagi. Enggak, selama-lamanya kemana saja. Jadi tidak selalu diam di tempat, kemana saja, artinya kita menjadi saksi Kristus baik di sini di rumah Tuhan ataupun di rumah keluarga kita ataupun di masyarakat dimanapun kita berada. Karena kemana saja kita melangkah, kalau kita percaya bahwa Tuhan mau menyertai kita, maka Tuhan akan hadir di sana. Di sanalah kerajaan Allah akan dinyatakan. Baiklah, ini tanggung jawab kita dan saya berharap kita semua berkomitmen kepada Tuhan, mengiring Tuhan dengan komitmen yang teguh, mengikut Tuhan selama-lamanya. Sepanjang masa, kemana saja. Demikianlah firman Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Karena ketika kita melangkah bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Seburuk apapun keadaan, percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan janjinya iya dan amin. Mari kita menutup firman Tuhan ini dalam doa. Dan kita juga masuk langsung dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi berkat bagi kami. Untuk kami boleh melihat ke diri kami masing-masing. Komitmen seperti apa yang kami berikan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan, jikalau kami belum memiliki komitmen seperti yang Kau kehendaki, bukankah hati Engkau yang beri? Mari ubahkan hati kami Tuhan. Sehingga dengan ketulusan hati Tuhan, dengan segenap hati kami berkomitmen mengiring Engkau selama-lamanya, sepanjang masa, kemana saja. Mari Tuhan, biar Kau tanamkan dalam loh hati kami, dalam akal budi kami, dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Mari materaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan ketika hamba sudah
berhenti berbicara, namun hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua pribadi lepas pribadi, meneguhkannya dan menerjemahkannya lebih dari apa yang sanggup hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu dalam pergumulan-pergumulan mereka yang semakin sulit hari-hari ini Bapa. Mari Tuhan tolong. Tuhan bukakan jalan keluar ketika mereka berseru kepadamu Tuhan. Mari sedangkan telinga-Mu Tuhan dan mari menjawab setiap seruan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan. Oleh karena Tuhan, hidupkan kami oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Berkat-Mu itu Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Bukan berkat dari luar Tuhan, namun daripada-Mu sendiri ya Bapa. Kami percaya karena berkat daripada-Mu melebihi dari apa yang kami perlukan agar kami boleh menjadi berkat seperti yang Kau kehendaki, seperti yang Engkau rencanakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang sakit juga mari Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang tidak berpengharapan Tuhan, bagi mereka yang sedang lemah Tuhan, mari Tuhan memberikan kekuatan yang baru seperti Raja Wali Tuhan terbang tinggi ya Bapa. Mari Kau Tuhan bawa mereka Tuhan terbang tinggi bersama-Mu, melintasi setiap badai kehidupannya Tuhan. Memberikan semangat yang baru untuk boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami semua dimanapun mereka semua berada. Terutama mereka yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan lawat mereka, memberikan kesempatan untuk mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Sehingga hidup mereka Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mereka hidup dalam kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan mereka boleh Tuhan menerima keselamatan Tuhan yang abadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin di bangsa kami terutama Tuhan. Mari Tuhan mampukan mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Pada masa-masa sulit ini mari memberikan hikmat kekuatan. Untuk tetap mereka bersyukur sehingga Tuhan hikmat yang daripada-Mu Tuhan memenuhi mereka. Boleh membawa kami Tuhan ke dalam takut akan Engkau, akan cinta akan Engkau. Walaupun mereka Tuhan belum mengenal Engkau, namun kami percaya kalau Engkau mau Tuhan, Engkau juga sanggup melakukannya. Seperti pada masa zaman Daniel ya Bapa. Walaupun tidak ada satu orang pun boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun mereka menghormati-Mu Tuhan. Mereka boleh menghargai-Mu Tuhan, menjunjung tinggi Engkau. Terima kasih Tuhan. Namun lebih daripada itu yang kami minta Tuhan, bukan sekedar menghormati Engkau saja Tuhan. Namun biar mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota di mana kami tinggal karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Kami minta Tuhan keselamatan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya pandemi ini boleh berlalu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami semua Tuhan boleh hidup dengan sehat Tuhan. Boleh mengalami pemulihan. Namun kami bersyukur Tuhan untuk masa pandemi ini membuat kami Tuhan saling peduli satu dengan yang lain. Kami semakin menyandarkan pengharapan kami kepadamu. Karena tidak ada lagi tempat kami untuk berharap. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami boleh menyandarkan Tuhan seluruh pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan melepaskan berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kiranya damai sejahtera, sukacita ilahi senantiasa Tuhan melimpah-limpah memenuhi bangsa dan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan dan ibadah kita hampir selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita merenungkan sejenak apakah hati kita sudah terpaut kepada Tuhan. Dan tetap mengingat bahwa kasih-Nya yang besar tetap menantikan kita untuk kita mau datang kepadanya di setiap waktu, di setiap keadaan. Dan biarlah kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita di tangan-Nya. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah menilik setiap hati kami Tuhan. Dalam kelemahan kami mengharapkan Engkau Tuhan memberikan kekuatan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Berikan hati yang baru, yang cinta akan Engkau, yang gentar akan nama-Mu Tuhan, yang setia Tuhan kepadamu, berkomitmen teguh Tuhan. Mengikut Engkau selama-lamanya, sepanjang masa, dan kemana saja. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami menutup ibadah pada pagi hari ini, namun kiranya turunlah berkat-Mu terlebih dahulu atas kami. Mari tadahkanlah tangan-Mu. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai engkau dimanapun engkau berada, di saat engkau masuk, di saat engkau keluar, dimanapun engkau berada, dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberkatimu. Dan setiap berkat yang masuk dalam rumah tanggamu, Tuhan lipat gandakan seperti 5 roti dan 2 ikan, sehingga kehidupanmu tidak akan pernah berkekurangan. Engkau hidup dalam kelimpahan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini yang dimateraikan oleh kuasa darah Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya telah menerima berkat ini, kita katakan amin. Bapa, terima kasih.
Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.